Setelah dia mengatakan akan ke Indonesia dengan membuat postingan bercaption Bali or Jakarta yang pertama, hingga membuat sebuah story yang menggambarkan jika ia tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, pada kenyataannya Nuaimi nggak pernah benar-benar dikonfirmasi ada di Indonesia. Di mana sebaliknya, influencer yang menantang para netizen hingga meledek lagu kebangsaan Indonesia ini justru terbang ke Katalan untuk menyaksikan laga Barcelona kontra PSG. Jelas ini adalah langkah tipuan Nuaimi, di mana ia sebenarnya hanya menggertak dan tak benar-benar berani untuk datang ke Indonesia. Lantas, apa sebenarnya tujuan Bahrain sempat mengirim surat ke AFC dan coba mencari bukti sebanyak mungkin? Jawaban Coach Jackson F. Thiago mungkin bisa menjawabnya. Dan berikut ulasan selengkapnya. Hello Bahlul, I'm coming to you. See, I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. Yalla, see you after 2 flights. See, this is the arrivals. Now I'm going to departures. Are you ready for me? Halo Bahlul, saya datang kepadamu. Saya di bandara sekarang. Itulah yang dikatakan Nuaimi kemarin saat menjelaskan bahwa ia tengah berada di bandara dan seolah-olah mengonfirmasi bahwa dia akan datang ke Indonesia. Saat itu banyak asumsi dan prediksi muncul yang menjelaskan jika influencer Bahrain ini datang ke Indonesia untuk mencari bukti jika Indonesia bukanlah tempat yang aman. Sehingga surat Bahrain ke AFC dan FIFA untuk memindah lokasi venue laga bakal dipindah dari Jakarta ke tempat netral. Tapi kenyataannya kami pikir ia tak benar-benar datang ke Indonesia. Meski sempat membuat story tengah berada di bandara dengan location teks Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia. Bukti bahwa sebenarnya Nuaimi tak datang ke Jakarta dan hanya sekedar menuliskan teks location Soekarno-Hatta tanpa ada di Bandara Indonesia terjawab ketika pada kenyataannya ia terbang ke Katalan. Dilihat postingan di akun Instagramnya, ia tengah berada di Stadion Olimpiade Louis Companys Barcelona, di mana ia menyaksikan laga Liga Champions yang mempertemukan tim Katalan tersebut menghadapi raksasa Eropa lainnya Bayern Munchen, dengan Barca sukses meraih kemenangan 4-1. Oke, balik lagi ke Nuaimi. Dalam postingannya pasca laga, ia juga sempat menjawab netizen Indonesia yang tanya, "Kapan kamu akan ke Indonesia?" Di mana ia menjawab jika ini bukan waktunya meninggalkan Madrid dan mendatangi Anda. Meninggalkan Madrid dalam hal ini adalah meninggalkan pertandingan Barca kontra Madrid di akhir pekan nanti. So, lupakan orang ini. Sulit untuk mempercayainya. Mulai dari mengatakan akan datang ke Indonesia dalam 24 hingga 36 jam, membuat story seolah-olah sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan taunya, dia tak pernah tiba. Kembali soal isu Bahrain yang ingin memindahkan laga dari Indonesia ke tempat netral, isu yang sebenarnya sudah ditanggapi oleh AFC ini sendiri dibaca oleh Jackson F. Thiago dari dua sudut pandang. Dalam interviewnya dalam podcast Tanya Jawabnya dengan Bung Pindar, mantan pemain dan pelatih legendaris di sepak bola Indonesia ini menyebut jika mungkin Bahrain memang benar-benar was-was. Karena Indonesia pernah ada insiden besar beberapa waktu lalu, yakni insiden Kanjuruhan. Sedangkan yang kedua, ini adalah Cywar yang membuat fans nggak boleh sampai kepancing. Kalau menurut saya, ada dua kemungkinan. Mungkin mereka berkaca dari kasus tragedi Kanjuruhan dan membuat khawatir. Wajar mereka was-was. Atau supaya supporter terpancing emosi melakukan sesuatu dan membuat mereka punya dasar agar laga dihentikan, pindah venue, atau yang lain. Mereka menciptakan suasana yang membuat kita terpancing saja sebenarnya. Saya berharap hal itu tidak terjadi, laga berjalan lancar, Indonesia bisa meraih kemenangan nanti. Ungkap Jackson F. Thiago, sumber YouTube Bola Bung Pindar.
Mendengar argumen dari Coach Jackson, sebenarnya Bahrain mungkin sudah tahu jika laga akan tetap dimainkan di Indonesia. Ketika FIFA bahkan telah mengonfirmasi bahwa laga harus tetap di Indonesia atau Bahrain walk out, seperti yang disampaikan oleh Pak Dito selaku Menteri Olahraga atau Menpora. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Apa yang dilakukan Noaimi untuk terus memancing keributan dengan netizen hingga federasi mereka yang melapor ke AFC, dapat kita anggap pesannya sebagai cara mereka memancing emosi para supporter timnas. Sederhananya begini, jika kita terpancing, maka mereka berasumsi itu akan membuat laga Indonesia kontra Bahrain nanti bisa chaos. Atau hal-hal kurang baik bisa saja terjadi di laga yang akan dimainkan di bulan Maret nanti. Misalnya pelemparan, cemoohan, rasis yang dilarang FIFA, hingga kericuhan yang membuat laga dihentikan atau ditunda. Disinilah Indonesia bisa mendapatkan sanksi, yang tentu saja bakal merugikan timnas dan sebaliknya akan menguntungkan rival kita seperti Bahrain. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa mereka lakukan untuk memancing emosi kita tanggapi dengan santai saja ya. Suka tidak suka, Bahrain memang bakal jadi rival besar kita di grup C kali ini. Begitupun sebaliknya. Mereka menyadari bahwa Indonesia akan jadi lawan yang menyulitkan untuk bisa menempati posisi 4 besar di klasemen akhir. Jadi alih-alih menakali Jepang atau Australia, target Bahrain jelas membuat Indonesia dan China tak bisa menang, tak bisa mendapatkan poin lebih banyak dari mereka. Karena jika China atau Indonesia bisa tampil baik, maka posisi Bahrain lah yang akan paling terancam untuk menempati posisi 4 besar. Untuk posisi klasemen sendiri, saat ini Bahrain ada di posisi 4. Namun bukan berarti peluang Indonesia untuk melewati Bahrain tidak ada ketika kita masih punya laga kandang kontra Bahrain dan juga China di tahun 2025 mendatang. So, kita nikmati saja drama-drama dari tim Timur Tengah tersebut. Kita balas di lapangan dengan meraih kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno. Gimana menurut kalian? Setuju dengan pendapat Coach Jackson bahwa Bahrain hanya ingin supporter kita terprovokasi? Atau mungkin Bahrain punya rencana lain? Ini menarik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.